welcome back to my channel. Apa kabar? Natal tinggal beberapa hari lagi. Dan ini semua pada lagi sibuk membuat kue. Nah, sebab itu hari ini saya mau share cara membuat kue. Dari 1 kilo tepung terigu bisa memperoleh 7 toples kue. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya, jangan di skip. Ini merupakan kue favorit keluarga kami, terutama ini adalah kue favorit anak saya. Jadi setiap Natal tiba, ini wajib ada di rumah. Ini adalah kue nastar wafer, dan ini adalah kue rambutan. Bagaimana cara saya membuatnya? Dari 1 kilo terigu atau tepung terigu bisa menghasilkan 7 toples kedua jenis kue ini. Ikuti terus langkah-langkahnya ya, dari awal sampai akhir. Saya mulai dengan memperkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama 1 kg tepung terigu, 200 gram tepung maizena, 500 gram margarin, 250 gram butter, 250 gram gula halus, 50 gram susu bubuk, 5 butir kuning telur. Itulah bahan-bahan yang saya gunakan. Next, kita ke cara membuatnya. Yang pertama, siapkan wadah, lalu masukkan margarin dan butter. Kemudian masukkan juga gula halus. Lalu mixer hingga semua bahan tercampur rata. Cukup 5-10 menit. Jika semua sudah tercampur rata seperti ini, adonan mulai kelihatan halus. Lalu tambahkan kuning telur dan kocok kembali. Jika adonan sudah seperti ini, kita matikan mixer. Lalu kita masukkan tepung maizena dan susu bubuk yang sudah diayak sebelumnya. Lalu kemudian aduk-aduk dengan spatula. Jangan di mixer lagi ya. Dan selanjutnya tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Tentunya tepung juga sudah diayak agar tidak ada bundelan-bundelan di dalam adonan. Terus tambahkan dan aduk sedikit demi sedikit sampai tepung habis. Ketika adonan terasa mulai berat, untuk diaduk dengan spatula, bisa dilanjutkan dengan tangan, tentunya yang sudah steril ya, tangannya sudah dicuci bersih. Uleni terus adonan hingga kalis. Oke, jika adonan sudah seperti ini, tidak lagi melekat di tangan, siap untuk kita bentuk sesuai dengan keinginan. Karena di sini saya akan membentuk 2 jenis kue, maka adonan akan saya bagi 2 seperti ini. Berikutnya
kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kue pertama yang akan saya buat yaitu adalah kue rambutan. Ambil sedikit adonan, lalu bulat-bulat sebesar kelereng, dan kemudian letakkan pada loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lakukan terus seperti itu hingga adonan habis. Lalu panggang kue dalam oven dengan suhu 150 sampai 165 derajat Celcius. Nah, untuk jenis kue yang kedua yaitu nastar wafer. Ambil adonan, letakkan di plastik, lalu giling dengan menggunakan botol atau teman-teman punya roll di rumah bisa digunakan, karena saya di sini mau mencontohkan bisa dengan menggunakan botol, maka saya gunakan botol. Silakan di roll seperti ini sampai rata dan ketipisan yang kita butuhkan sekitar 5 mili. Setelah itu ambil satu wafer, saya menggunakan wafer yang panjang ya, dan letakkan, lalu kemudian kita tutup, angkat plastiknya, tutup, lalu agak ditekan-tekan ya supaya merekat dengan adonan dengan wafer, dan sehingga tidak terbuka ketika kita sudah potong. Angkat plastiknya, lalu kemudian potong sisa adonan yang tidak terpakai, sisihkan untuk dicetak berikutnya, dan rapikan semua tepinya, lalu kemudian nantinya adonan dipotong-potong. Potongnya sesuai dengan selera kita saja ya, kita mau ukuran sebesar apa. Tapi saran saya supaya cantik tertata dalam toples, jangan terlalu besar. Satu wafer itu bisa dibagi 8. Lalu kemudian masukkan ke loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dan satu wafer itu 1 ruas loyang. Jika ingin mempercepat pengerjaan seperti saya, langsung cetak 2 wafer seperti ini. Kita lihat ya bagaimana cara saya mencetak langsung 2 wafer seperti ini. Seperti langkah sebelumnya, namun adonan pastinya lebih banyak yang cukup untuk 2 wafer. Lalu kemudian letakkan kedua wafer, dan dari arah berlawanan kita tutup wafer, dan tentunya ditekan-tekan agar adonan merekat pada wafer. Lalu lakukan langkah yang selanjutnya seperti sebelumnya. Jika ingin mendapatkan potongan yang hampir sama, lakukan dengan cara selalu dibagi 2. Setiap potongan atau bagian itu dibagi 2. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu kemudian semua sudah tersusun dalam loyang. Selanjutnya kita panggang kue dalam oven dengan suhu 150 sampai 165 derajat Celcius. Terlebih dahulu panaskan oven. Ketika oven sudah panas, lalu kita masukkan kue ke dalamnya. Sambil kue dibakar dalam oven, kita mempersiapkan untuk olesan di atas kue, yaitu 2 butir kuning telur. Lalu agar
mengkilat, saya tambahkan 1 sendok minyak goreng dan 1 sendok susu kental manis. Kemudian aduk hingga rata. Kurang lebih 7-10 menit, keluarkan kue dari oven lalu olesi dengan kocokan telur tadi. Setelah semua selesai diolesi, masukkan kembali ke dalam oven untuk dibakar hingga matang atau masak sempurna. Jika kue sudah matang, angkat dan keluarkan dari loyang dan dinginkan. Panggang semua kue hingga adonan habis, lalu dinginkan semua kue yang sudah dipanggang, lalu setelah itu disusun ke dalam toples. Nah, kue sudah masak dan kita lihat hasilnya. Lembut, renyah, nikmat. Nah, ini dia hasilnya. Kue sudah dingin, saatnya kita tata di dalam toples yang cantik. Agar tampilan kue terlihat cantik dalam toples, maka teman-teman perhatikan cara penataan saya ya. Tada, ini dia tampilannya. Gimana teman-teman? Rapi dan cantik kan penataannya? Siap dipajang di atas meja untuk dinikmati para tamu kalian di hari raya. Baik Natal maupun Idul Fitri dan hari raya lainnya. Nah, untuk nastar wafernya saya dapat 3 toples. Selanjutnya, untuk kue rambutan, saya lelehkan dulu coklat batangan di atas air mendidih. Dan setelah coklat meleleh, semua sudah meleleh, maka kita masukkan kue ke dalam lelehan coklat. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, setelah tertutup dengan coklat, kita masukkan ke meseseres. Nah, lalu semua adonan yang sudah kita kasih coklat, kita tutup dengan meses seluruhnya. Kita tutup dengan meses yang akhirnya menyerupai buah rambutan. Makanya dinamakan kue rambutan. Setelah itu pindahkan ke wadah. Ketika kue sudah dilumuri oleh coklat, sesegera mungkin ditutup dengan meseseres. Karena jika lambat, coklat akan mengering dan meses pun tidak akan lagi melekat pada coklat. Jika kue sudah dingin, selanjutnya kita tata ke dalam toples. Saya
senang dengan menatanya supaya tampilan cantik, saya gunakan cup seperti ini. Untuk kue rambutan dengan meses berwarna coklat, saya mendapat 2 toples. 1 toples jumbo dan 1 toples sedang. Supaya lebih bervariasi dan menambah daya tarik, saya juga menggunakan meses yang berwarna-warni, warna pelangi. Karena anak-anak itu suka dengan kue rambutan, dan supaya menambah daya tarik, saya tambahkan dengan meses warna-warni. Seru, semeriah Natal tahun ini. Kuenya juga meriah. Nah, bukan saja di hari Natal ya, di hari raya Idul Fitri dan hari-hari raya lainnya juga bisa menggunakan atau membuat kue seperti ini. Seru ya teman-teman. Dengan berkreasi, memunculkan kreativitas kita itu menyenangkan. Apalagi kita lakukannya di hari raya dengan membuat kue-kue cantik. Setelah itu langkah selanjutnya sama, ketika kue dingin kita taruh di cup, lalu kita masukkan atau tata di dalam toples agar terlihat cantik. Dan untuk meses warna-warni saya juga mendapatkan 2 toples. Jadi total kue rambutan 4 toples. Nah, ini dia hasilnya. Seluruhnya saya mendapatkan 7 toples kue dari 1 kilo tepung terigu. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Siap mencobanya? Selamat mencoba. Semoga berhasil ya, dan dukung terus dengan like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching and see you di next video. Bye-bye.